Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita masing-masing kita bacakan surat Al-Fatihah. Berharap Allah menjadikan diri-diri kita ini dijadikannya memiliki nafsu yang tenang, yang tentram, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, ikhlas beribadah hanya kepada Allah, menghambakan diri, dan kita termasuk yang sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga dijadikan Allah sebagai orang yang gemar bersilaturahim, pandai menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa memanfaatkan media yang tersedia secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, disehatkan badan, disegarkan fisik, disegerakan untuk belajar, dan kita memohon kepada Allah untuk dilapatkan husnul khatimah, dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alim ma fis syudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati lan nur, akhrijna ya Allah min adh-dhulumati lan nur, akhrijna ya Allah min adh-dhulumati lan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu baca surat Al-Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan dan sertakan hembusan nafas bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ucapkan ke seluruh tubuh kita, berharap seluruh tubuh kita mendapat keberkahan dari surat Al-Fatihah yang sudah kita baca dan solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hidup bahagia, istiqomah untuk tetap berjamaah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi bagian dari amal ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saum tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, Suka Miskin, Arsa Manik, Kota Bandung. Alhamdulillah melalui izin peneliti sehat walafiat, udara Bandung pagi ini cerah, dan insya Allah juga mudah-mudahan keberkahan menyertai kolbu kita masing-masing. Dari luar sana sudah hadir, dari Bogor ada Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kang Indra Gunadi dari Radio Vilayet FM bersama keluarga. Ada juga Kang Yayan Barlian. Assalamualaikum Kang Yayan Barlian. Mudah-mudahan bersama keluarga, dan alhamdulillah rekaman serta dokumentasi ini luar biasa.
biasa menggunakan teknologi ya. Kemudian Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang, Bandung ya, Kota Bandung. Kemudian Teh Is Yuliati juga dari Sumedang dan Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan, Bandung. Alhamdulillah bersama keluarga. Kang Ade Priyatna dari Cirebon bersama keluarga. Ibu Hilda Martina dari Cirebon juga bersama keluarga. Teh Tati dari Salopa Jatiwaras Tasikmalaya bersama keluarga, dan Ibu Irin dari Cirebon bersama keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita berharap apa yang akan kita lakukan bernilai ibadah. Bapak Ibu, hari ini adalah hari terakhir bulan Zulqa'dah, bulan Hafid. Besok masuk atau nanti sore mulai masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah. Ada keutamaan saum 9 hari di bulan Zulhijjah, di awal bulan dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Banyak hadis, banyak penjelasan yang memberikan keutamaan. Tapi yang paling diutamakan atau yang mempunyai fadilah yang luar biasa adalah yang tanggal 9 bulan Zulhijjah, yaitu di hari Arafah, di saat para jamaah haji sedang berada di padang Arafah. Maka yang sedang tidak berhaji disunnahkan untuk melaksanakan saum 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah, yang akan memiliki atau akan mendapatkan keberkahan berupa diampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang dipanjangkan umur, hidup sampai dengan tanggal 9 bulan Zulhijjah, dan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan saum sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Baik, bagaimana caranya? Ya tentunya niatkan dari sekarang. Kemudian khusus untuk sahabat-sahabat yang akan melaksanakan penyembelihan atau pemotongan hewan kurban di tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, maka niatkan mulai nanti maghrib untuk melaksanakan sunnah-sunnah bagi orang yang akan berniat untuk memotong hewan kurban, yaitu tidak memotong kuku, tidak memotong kumis, tidak memotong rambut, tidak memotong godek dan janggut. Nah, makanya saya udah dipotong semua, Bu, ya. Jadi tidak berjanggut lagi sekarang. Kemarin kita kaya anak tuh patungnya. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang disunahkan, yaitu kita mengupayakan untuk memperkuat etikat niat untuk tetap melaksanakan ibadah hewan kurban kepada Allah. Dan yang dibaca di situ adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbih, bertakbir, kemudian berhamdalah dan beristighfar. Ya, tidak apa-apa dari mulai sekarang, meskipun kita sedang tidak melaksanakan ibadah haji, kita bertakbir, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kemudian kita juga bertakbir, takbiran dari sekarang untuk masing-masing silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, dan tentu saja bagi yang saum, sempurnakan saumnya dengan menjaga dari hal-hal yang membatalkan saumnya. Mudah-mudahan ini termasuk bagian dari ikhtiar kita, dan tentunya kita masing-masing menginginkan Allah menerima taubat kita berupa melaksanakan ibadah saum. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan tentunya masing-masing kita mempunyai kesempatan untuk beribadah sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Sekali lagi untuk yang tidak menunaikan ibadah haji, sedangkan yang sedang menunaikan ibadah haji itu di tanggal saum Arafah, di hari Arafah itu mereka berada di padang Arafah, mereka wukuf, tidak dianjurkan untuk melaksanakan saum. Malah dimakruhkan karena khawatir akan mengganggu dari fisiknya yang saat itu sedang membutuhkan keprimaan fisik atau vitalitas badan, sehingga ibadahnya dapat sempurna dilaksanakan sesuai dengan yang disyariatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu hal lagi, yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji,
di tahun-tahun berikutnya, niatkan dari sekarang, ikuti perkembangan dari berita-berita tentang kebaikan orang yang sedang berada di tanah haram. Tentunya kita akan mendapatkan getar kalbu dan jangan sampai kita hilang niat ataupun membatalkan niat. Yang sudah nabung belum nyampe kepada jumlahnya, silahkan ditambahkan tabungannya. Bagi yang belum nabung, niatkan dari sekarang. Bagi yang sudah tabungannya penuh, segera bayarkan untuk menjadi salah satu bagian dari orang yang memiliki kesempatan untuk berada di tanah suci dengan mengambil porsi. Meskipun daftar tunggunya sampai mungkin bisa jadi 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai ada yang 20 tahun. Tetapi tidak apa, niatnya kuatkan dalam kalbu kita. Kemudian bagi yang belum untuk berniat menunaikan ibadah haji, hati-hati ya, karena bisa jadi kita akan mati pada saat kita yang tidak tahu kapan akan terjadinya. Jangan merasa muda, terlalu muda, ataupun merasa masih jauh dari kematian, karena kematian itu bisa jadi datang tiba-tiba, ya kita tidak tahu. Nah, kemudian bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, sekarang kemungkinannya untuk berhaji lagi agak sedikit dikendalikan, yaitu akan dikontrol. Bagi yang sudah akan melaksanakan nanti akan disortir. Alhamdulillah sampai dengan sekarang masih banyak yang lolos, yang sudah pernah haji lolos kembali. Sahabat-sahabat saya ada beberapa orang yang saat ini sedang berada di sana kembali, ya, untuk kedua kalinya hajinya. Nah, untuk yang akan mengulang ke sana tidak melalui haji tapi melalui umroh, dipersilahkan. Sangat mudah untuk sekarang. Begitu ada kesempatan, lakukan. Ya, dan tentu saja saya memilih untuk berumroh di bulan Ramadan, mengajak kepada Bapak Ibu yang menginginkan untuk umroh Ramadan, mari niatkan dari sekarang. Ya, kita ngaliwet, ya, kita bersama-sama berada di tanah haram, kemudian sebulan penuh berada di Mekah, insya Allah bersama tim kami dari Sidik Tour Kota Bandung. Insya Allah pada saatnya kita akan berada di tanah haram sebulan penuh di bulan Ramadan. Tentunya masing-masing kuatkan niat dan jangan lupa bahwa ibadah di bulan Ramadan, kata Rasul, adalah sama dengan haji bersamaku. Ya, jadi yuk kita ambil keutamaannya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan niat dan tekad kita untuk istiqomah berjamaah membaca Al-Quran dalam keadaan bahagia, dan tekankan dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang akan kita baca hari ini surat An-Nahl, surat tentang lebah. Ya, ayat ke-68. Insya Allah mudah-mudahan kita akan baca kalau sempat sampai ayat ke-76. Ya, sampai ayat 76. Dari ayat ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 68. Wa auha rabbuka lilal nahl wa auhain masyaallah. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas sajari wa mimma ya'risun. ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا
يخرج من بطونها سراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أراد للأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم فضل فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وهبدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
فيعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولى. لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوزه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca ini memberikan
menjadikan rahmat bagi kita, yang baiknya bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Jangan pernah puas membaca Al-Qur'an. Lakukan, dan lakukan meskipun dengan keadaan yang serba kurang ilmu, kurang amal, kurang merdu, ya, kurang sehat. Pokoknya baca terus, bahagia, istiqomah, berjamaah baca Quran. Yuk kita syukuri dan kita hari ini baca terjemah tafsir Ibnu Katsir tentang lebah, ya, surat An-Nahl mulai ayat ke-68. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Jadi Allah mengilhamkan kepada lebah. Bapak Ibu pernah mendapatkan ilham dari Allah? Kalau pengen tahu dapat ilham atau enggak, ketika ada ular atau ulat bulu, nah, tiba-tiba Bapak Ibu ngabiri-gidik, takut, itu teh ilham dari Allah. Rezeki Bu. Dalam anu moloto gitu tuh Bu ya. Aya hileun aya orang yang melong gitu. Itu mah ribet Bu ya. Ya. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, tuh ilham Allah kepada lebah. Buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Ibu pernah lihat lebah di bukit? Pernah lihat di pohon kayu? Pernah lihat di tempat yang dibikin manusia? Nah, kalau belum pernah lihat, naik ke lantai 3, Bu. Ada di sana. Dibikin sengaja bolong-bolong. Senang mereka datang. Kadang-kadang mereka datang ke sini, ya. Kalau lagi subuh, ngasih tahu bahwa di atas ada madu supaya diambil, gitu Bu, gitu ya. Tapi malah Taala masih ulah kaluhur cenah aya nirwan, ya. Padahal itu rezeki Bu ya. Nah, dari nirwan itu diambil jadi seperti ini. Maka jadilah ini yang biasa diminum saya tiap hari. Inilah madu, ya. Ini madu murni, bukan madu asli. Kalau madu asli kemarin sudah diterangkan, kalau dibawa ke rumah pasti ribut jeung kolot, ya. Itu madu asli, ya. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Jadi perintah Allah, ilham Allah, wahyu Allah kepada lebah adalah makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan. Jadi tidak ditentukan yang mana, pokoknya yang ada. Dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Menempuh jalan artinya berperilakulah. Ya, hei lebah. Di mana lebah itu Bapak Ibu kalau berada hinggap itu pasti di tempat yang wangi, di tempat yang indah, bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang wangi. Kemudian apa yang dilakukannya? Balik ke rumah tidak pernah salah kamar, tidak pernah salah rumah. Lebah tebu boga masing-masing, dan lebah itu senantiasa kalau seandainya dia ada yang mengganggu, dia punya sengat yang bisa disengat. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau disengat lebah dengan sengaja di titik-titik tertentu, maka akan menjadi sarana pengobatan untuk terapi, ya, yang punya asam urat, punya kolesterol banyak, punya stroke, punya kalingsir, insya Allah. Nah, sering poho, gampang pikun, nah disirin we ku lebah Bu, ya, insya Allah. Kemudian lebah juga membuat rumah sebelum dia berbuat apa-apa, dia membuat rumah. Jadi memeh kawin lebah mah nyariin imah heula. Di urang mah geus karawin dila ge can boga imah. Berarti teu niruan lebahnya. Cacak lebah wae memeh kawin, memeh boga anak baroga imah. Jadi urang teh kudu era ku lebah. Nya. Haceun nepi ka ayeuna encan meureun ka karanyaho ayeuna ilmuna dari lebah gitu Bu ya. Sengaja ini Bu ya. Meskipun rumahnya itu masing-masing beda-beda, tetapi ketika bergabung bersama mereka bergotong royong, dan rumah-rumah lebah itu bagus Bapak Ibu ya. Kemudian di dalamnya terdapat, kemudian dari perut lebah itu keluar minuman yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Jadi madu itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang kuning seperti ini, ada yang hitam, ada yang juga kadang warnanya itu
mendekati merah gitu ya, warnanya beda-beda. Ada juga yang hampir bening ya, dan rasanya juga beda-beda. Kalau Bapak Ibu ingin merasain madu rasanya seperti apa, datang ke rumah saya. Ada 38 jenis madu ya di rumah. Tapi bayar ya. Kalau gratis mah ya kata gue ya. Iya, nyicip ya nggak apa-apa, nyolek saya tik. Kemudian di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ini Allah yang berbicara dulu ya, Allah yang berfirman. Jadi orang terpercaya karena obatnya, oh muswe obat apotek, obat toko, tak jeung eta we. Padahal di dalam lebah ada madu yang bisa dijadikan obat. Tapi Pak kan lebih mahal madu daripada obat-obat biasa. Heeh, mata ge yuk miara, ngalah teu mahal gitu ya. Terus satu sieun dunia ya eta jelema maloba kasieun ai ku dosa teu sieun ai ku lebah sieun. Padahal ku lebah mah dititah miarana oge, ai dosa mah dicarek. Nah, memelihara lebah itu dianjurkan, sedangkan berbuat dosa itu dilarang. Tapi kita lebih banyak berbuat yang dilarang daripada yang diperintahkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Nah, Bapak Ibu, jadi saya mencatat di dalam tafsir ini ada paling tidak 7 hal tentang lebah yang merupakan berkah bagi kita. Belajar dari lebah bahwa lebah senantiasa hinggap di tempat-tempat wangi, kemudian dari hasilnya dia menghasilkan madu, kemudian dia kalau seandainya sedang ada yang ganggu dia akan melawan baik sendiri ataupun bertombol dengan sengatnya. Kemudian ada faidah lebah faidah dari sengat lebah berupa obat, dan juga lebah itu membuat sarang-sarang alias rumah, dan sarang lebah itu enak Bapak Ibu kalau dimakan ya. Kemudian menurunkan generasi, jadi lebah itu generasinya banyak, nggak bakal musnah ya. Kemudian lebah juga bisa diternakan, dipelihara oleh manusia, dan hidang Bu bisa ditewak, dicocokkan ke dia. Nah, enak Bu ya. Nah, kemudian yang dimaksudkan di sini adalah diwahyukan, artinya Allah itu memberikan wahyu, memberikan petunjuk pada setiap makhluknya. Bahkan kepada yang namanya lebah pun Allah memberikan wahyu. Apalagi kepada kita manusia, Allah setiap hari memberikan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal Bapak Ibu dan saya apakah mau atau enggak menerima petunjuk Allah itu. Bagaimana cara mendapatkan petunjuk Allah? Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi petunjuk Allah itu sudah diturunkan kepada Kanjeng Nabi dan disuruhnya kita membaca. Membacanya kapan? Kapanpun dibaca. Sampai kapan? Sampai yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sampai semuanya kerasa nikmat dan kita mati dalam keadaan Islam. Jadi terus-terusan ya. Kenapa? Jangan lupa Allah mencatat semua perbuatan kita. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu harus selalu kita ingat ya. Karena sekarang banyak yang tidak ingat alias teeling karena eta ayat. Dibaca maminam tapi teu nyaho. Surat Yasin ayat ke-65. Maca minang surat Yasin terutama ari aya nu maot ya, tapi poho karena isina eta surat. Baca banyak tentang surat itu tapi lupa apa isinya, sampai muncullah koruptor kelas kakap, pembohong kelas kakap. Ada raja bohong, ada jongos bohong, ada menteri bohong, ada gubernur bohong, ada bupati bohong, ada camat bohong, ada lurah bohong, ada RT bohong, ada manusia rakyat bohong. Kur usum mainatin bohong debunya untuk menutupi kebohongan, bikin bohong baru padahal harus menghamili orang nyeun alibi supaya batur anu dituduhna. Tapi Allah tidak pernah tidur. Gusti Allah mboten sare. Ngararomongna mah kitu eta ge Gusti Allah mboten sare, tapi begitu dicerak ka manakeun si Afid. Ternyata dia menerima dari hal-hal yang naudzubillah. Nah, pokok apal kapan ayat merahnya ya, jeung aya data itu Bu ya. Hati-hati Bapak Ibu yang jadi pejabat sekarang, saya ingatkan semua apa yang Anda lakukan dicatat ya. Dan kalaupun tidak dicatat, tidak sempat dicatat, maka Allah mencatatnya dan sebelum mati akan dibuka aibnya
kepada yang lain. Ada yang nulis rek paeh, Bu, digunyang-gunyang disebut-sebut namanya sebagai bapak koruptor yang menerima aliran dana. Naudzubillah. Lanjut ke ayat ke-70. Allah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, yaitu pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya.